Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana mengembangkan instrumen penelitian. Kita awali dengan berbicara mengenai pengukuran. Proses pengukuran merupakan suatu proses deduktif. Peneliti berangkat dari suatu konstruksi, konsep atau ide, kemudian menyusun perangkat ukur untuk mengamatinya secara empirik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat langsung melakukan pengukuran terhadap konsep yang konkret. Misalnya, untuk mengukur suhu dalam ruangan, kita dapat menggunakan termometer. Untuk mengukur luas ruangan, kita dapat menggunakan meteran. Atau untuk mengukur nilai suatu barang, kita dapat menggunakan uang. Namun, tidak semua konsep yang kita teliti memiliki tingkat abstraksi yang rendah. Misalnya, bagaimana kita dapat mengukur tingkat kepatuhan masyarakat? Apakah ketika masyarakat berjalan menundukkan kepala dianggap patuh? Tentunya tidak, kan? Oleh karena itu, di dalam ilmu sosial, proses pengukuran sebenarnya tidak lain sebagai proses menurunkan konsep yang abstrak tersebut menjadi hal-hal yang konkret. Ada 3 tahapan dalam proses pengukuran, yaitu pertama konseptualisasi, yang kedua penentuan variabel dan indikator, dan yang ketiga adalah operasionalisasi. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa diperhatikan pada slide. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu konseptualisasi. Jadi, konseptualisasi merupakan proses pemberian definisi teoritis atau definisi konseptual pada sebuah konsep. Definisi konseptual merupakan suatu definisi dalam bentuk yang abstrak yang mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain yang bisa saja abstrak untuk menjelaskan konsep pertama tersebut. Konseptualisasi dapat juga dikatakan sebagai proses yang digunakan untuk menunjukkan secara tepat tentang apa yang kita maksudkan bila kita menggunakan suatu istilah tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, sebenarnya kita sudah melakukan konseptualisasi pada bagian tinjauan kepustakaan. Selanjutnya kita masuk ke operasionalisasi. Operasionalisasi merupakan tahapan terakhir dalam proses pengukuran. Ini merupakan penggambaran prosedur untuk memasukkan unit-unit ke dalam kategori-kategori. Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Sebagai contoh, di dalam penelitian mengenai pemanfaatan kartu sehat, kita bisa lihat operasionalisasi konsep dapat dibuat sebagai berikut. Misalnya konsep pemanfaatan. Variabel yang dimaksud adalah pemanfaatan kartu sehat. Nah, indikatornya yang pertama adalah pernah memanfaatkan kartu sehat untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas A. Yang kedua, frekuensi pemanfaatan kartu sehat sejak memiliki kartu sehat. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya konsep mengenai pengetahuan responden.
Jadi variabelnya adalah tingkat pengetahuan responden tentang kartu sehat. Nah, indikator yang ditetapkan untuk variabel ini yang pertama adalah pengetahuan tentang jenis layanan di puskesmas bagi yang memiliki kartu sehat. Yang kedua adalah pengetahuan tentang biaya untuk memperoleh layanan dengan kartu sehat dan seterusnya. Selanjutnya, di dalam melakukan suatu proses pengukuran, seorang peneliti juga harus mengetahui cara pengukuran suatu konsep atau yang disebut tingkat pengukuran. Tingkat pengukuran ini bergantung pada konseptualisasi suatu konsep. Tingkat pengukuran mempengaruhi jenis indikator yang akan digunakan dan berkaitan dengan asumsi dasar dalam definisi konsep tersebut dan juga berkaitan dengan pengukuran dan statistik yang akan digunakan. Menurut S.S. Stephen, tingkat pengukuran dapat dibedakan menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, perhatikan ciri-ciri tingkat pengukuran pada tabel berikut. Tingkat pengukuran nominal memiliki ciri bahwa setiap kategori yang ada hanya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini bisa dinyatakan dengan angka atau simbol lainnya, atau dengan kata atau istilah. Angka dalam hal ini hanya dipakai sebagai label untuk mempermudah proses pengkodean, jadi bukan menunjukkan urutan. Contohnya untuk variabel agama di Indonesia dapat dibagi menjadi 1. Islam, 2. Katolik, 3. Kristen, 4. Hindu, 5. Buddha, atau 6. Konghucu. Jadi diperhatikan bahwa antara satu kategori dengan satu kategori lainnya dalam tingkat pengukuran nominal itu harus mutually eksklusif atau terpisah satu sama lain, tidak tumpang tindih, dan harus bersifat exhaustive atau lengkap. Semua variasi agama yang ada di Indonesia dapat masuk pada salah satu kategori. Itu untuk contoh pengukuran nominal. Selanjutnya kita masuk di ordinal. Selain menunjukkan perbedaan, pada tingkat pengukuran ordinal juga menunjukkan urutan. Urutan ini biasanya dinyatakan dengan kata lebih, kurang, atau dalam pertanyaan mengenai sikap, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Contohnya variabel jenjang pendidikan formal. Jenjang pendidikan formal di Indonesia dibedakan menjadi 1. Sekolah dasar, 2. Sekolah menengah pertama, 3. Sekolah menengah atas, dan 4. Perguruan tinggi. Contoh lainnya adalah pendapat masyarakat tentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini dapat dibuat kategorinya menjadi sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selain perbedaan dan urutan, pada tingkat pengukuran interval terdapat jarak antara kategori yang bisa dihitung. Jadi sekarang ini kita masuk di pengukuran interval. Jadi dalam pengukuran interval, selain perbedaan dan urutan, pada tingkat pengukuran interval terdapat jarak antara kategori yang bisa dihitung. Ini harus dipahami bahwa ada jarak antara kategori yang bisa dihitung. Jadi harus ada satuan atau unit yang menunjukkan jarak tersebut. Misalnya suhu dalam derajat Celcius. Jarak antara suhu 20 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius sama dengan jarak antara 90 derajat Celcius dengan 100 derajat Celcius. Contoh lain adalah usia. Penentuan titik nol usia orang yang satu dengan yang lain akan berbeda. Jika ada dua orang yang mengaku berusia 25 tahun, mungkin mereka lahir tidak pada waktu yang bersamaan,
di menit atau di hari yang sama, sehingga variabel usia lebih tepat menggunakan alat ukur interval. Selanjutnya kita masuk di rasio. Pada tingkat pengukuran rasio, selain ketiga hal yang merupakan ciri tingkatan pengukuran di atas, ini juga memiliki nol mutlak sehingga memungkinkan perkalian dan pembagian. Titik nol ini menunjukkan ketiadaan sama sekali variabel yang hendak diukur. Misalnya variabel penghasilan. Orang yang berpenghasilan 1 juta rupiah memiliki penghasilan 2 kali lipat dari yang berpenghasilan 500 ribu rupiah. Titik nol mutlak diperoleh pada saat tidak ada penghasilan sama sekali atau 0 rupiah. Nah, sebuah variabel yang diukur pada tingkat pengukuran yang teliti, misalnya pada tingkat pengukuran rasio ataupun interval, ini dapat pula diturunkan pada tingkat pengukuran yang ketelitiannya lebih rendah, tapi tidak bisa sebaliknya. Misalnya variabel penghasilan per bulan, ini dapat diukur pada skala ordinal dengan menggunakan kategori sebagai berikut. 1. Rendah jika penghasilan kurang dari 1 juta. 2. Sedang jika penghasilan 1 juta sampai dengan 2 juta. Dan tinggi jika penghasilan lebih dari 2 juta. Selanjutnya kita tentu bertanya, apakah suatu proses pengukuran sesederhana menurunkan variabel yang ada menjadi indikator dan kategori? Bagaimana dengan ketepatan indikator untuk mengukur konsep? Bagaimana suatu penelitian dapat diukur kualitasnya? Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang konsep reliabilitas dan validitas yang dipakai sebagai alat objektif untuk menentukan ketepatan pemilihan prosedur tersebut. Kedua konsep ini menjadi penting untuk diketahui karena konsep dalam ilmu sosial seringkali terlalu abstrak, membingungkan, dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, untuk dapat mengamati suatu konsep dengan tepat, perlu dipilih variabel dan indikator yang tepat. Validitas internal menunjukkan bahwa dalam pembuatan rancangan penelitian ini tidak ada kesalahan. Selain itu, validitas internal juga melihat apakah konsep yang ada dalam hipotesis memang benar berhubungan atau uji statistik yang digunakan benar. Sementara itu, validitas eksternal menunjukkan kemampuan untuk mengeneralisasikan hasil temuan dari satu penelitian pada satu kelompok kecil ke kelompok yang lebih besar. Validitas eksternal sangat erat hubungannya dengan teknik penarikan sampel. Jika teknik penarikan sampel yang digunakan probabilita, maka hasilnya dapat digeneralisasikan secara empirik. Jika teknik penarikan sampel yang digunakan non-probabilita, tentu saja hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara empirik, atau hasil penelitian dapat dianggap memiliki validitas eksternal jika temuan yang diperoleh dalam konteks tempat penelitian dapat digeneralisasi dalam konteks yang lebih umum. Untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan memiliki validitas internal, maka seorang peneliti dapat mengukur dari sisi validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan ketepatan penggunaan indikator untuk menjelaskan arti konsep yang sedang diteliti. Sementara itu, reliabilitas berkaitan dengan keterandalan dan konsistensi suatu indikator. Misalnya, jika kita membeli suatu barang, untuk mengukur beratnya dapat digunakan timbangan. Ini dengan berbagai macam jenis, apakah yang tradisional atau manual,
atau yang elektrik. Akan tetapi, apakah timbangan yang digunakan tersebut sama jika kita membeli 1 kilo jeruk di pasar tradisional? Kadang-kadang hasilnya berbeda ketika kita menimbang lagi di rumah atau di pasar swalayan. Mengapa demikian? Timbangan memang alat untuk mengukur berat. Namun, apakah timbangan tersebut masih layak dan sudah ditera ulang? Apakah penjual melakukan kecurangan dengan memberikan berat lebih pada salah satu alat timbangan tanpa sepengetahuan pembeli? Ya, kembali lagi ke konsep validitas tadi. Validitas berkaitan dengan kesesuaian antara suatu konsep dengan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Dengan kata lain, apakah saya sedang mengukur yang benar-benar ingin saya ukur? Dan apakah saya mengukur konsep tersebut dengan akurat? Ini sebagai contoh. Apakah partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum misalnya merupakan cerminan demokrasi jika partisipasi yang tinggi diukur dengan melihat persentase pemilih yang menggunakan hak pilih? Nah, mungkin jawabannya adalah tidak. Jadi semakin dekat definisi operasional itu dengan definisi konseptual, maka validitas perangkat ukur tersebut akan semakin tinggi. Validitas merupakan sesuatu yang ideal. Artinya, kita tidak mungkin dapat mencapai validitas absolut karena adanya kesenjangan antara konsep yang bersifat abstrak dengan indikator yang merupakan pengamatan konkret. Nah, untuk menilai validitas, maka kita dapat melakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara subjektif dengan menilai apakah sebuah definisi operasional itu telah sesuai dengan apa yang hendak diukur, atau dengan cara yang kedua, kita membandingkan hasil definisi operasional itu dengan hasil ukuran lain yang mungkin berkaitan atau mungkin juga tidak berkaitan. Ada berbagai jenis validitas yang dikenal dalam penelitian, yaitu yang pertama adalah validitas permukaan atau face validity. Pada validitas ini, pengukuran suatu konsep dilakukan dengan melihat konsensus dalam masyarakat ilmiah atau kesepakatan penilaian subjektif para pakar mengenai apakah indikator benar-benar merupakan ukuran yang tepat untuk mengukur suatu konstruk. Ini dilakukan dengan semata-mata menilai apakah definisi operasional yang dipergunakan bisa diterapkan pada konsep yang hendak diukur. Sebagai contoh, bagaimana cara mengetahui seseorang buta huruf atau tidak? Tentu cara termudah adalah meminta orang tersebut untuk membaca surat kabar. Membaca surat kabar dianggap memiliki validitas permukaan karena langsung dapat mengukur apakah seseorang buta huruf atau tidak. Akan tetapi kalau kita lihat contoh berikutnya misalnya, apakah kita dapat menjustifikasi bahwa seseorang calon mahasiswa dianggap pintar jika berhasil menyelesaikan soal-soal ujian masuk dengan benar? Tentu tidak kan? Kenapa? Karena selain masalah kesiapan, faktor psikologis juga dapat mempengaruhi calon mahasiswa untuk dapat menyelesaikan soal-soal ujian dengan benar, sehingga kemampuan menyelesaikan soal tidak valid untuk mengukur apakah seseorang mahasiswa itu dianggap pintar. Secara sederhana, bila suatu perangkat ukur jelas-jelas mengukur suatu konsep lain, maka perangkat ukur tersebut tidak valid, dan sebaliknya akan disebut memiliki validitas permukaan bila ia dianggap mengukur konsep yang hendak ia ukur. Namun pada validitas permukaan akan timbul masalah jika konsep yang diukur memiliki banyak dimensi
dan menentukan seberapa besar subjektivitas penentuan alat ukur tersebut. Selanjutnya kita akan masuk di jenis validitas yang kedua, yaitu validitas isi atau disebut content validity. Tidak berbeda terlalu jauh dengan validitas permukaan yang hanya berdasarkan konsensus masyarakat ilmiah. Validitas isi merupakan jenis khusus dari validitas permukaan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki validitas isi jika keseluruhan isi definisi tercakup dalam perangkat ukur yang akan digunakan. Suatu perangkat ukur yang valid harus bisa menggambarkan keberagaman ide dan konsep yang tertuang dalam definisi konseptual. Walaupun masih tidak terlepas dengan unsur subjektivitas, namun bentuk penilaian validitas isi masih dapat lebih bisa diterima daripada validitas muka karena tetap mendasarkan pada kerangka teori yang ada. Contohnya, suatu ujian akhir semester dianggap memiliki validitas isi jika mencerminkan keseluruhan materi perkuliahan yang sudah diajarkan. Bila hanya menguji pada beberapa materi saja, maka belum dapat dikatakan memiliki validitas isi. Selanjutnya kita akan masuk di jenis validitas yang ketiga, yaitu validitas kriteria atau criterion validity. Validitas kriteria digunakan jika kita ingin mengembangkan suatu perangkat ukur untuk kepentingan praktis, bukan sekedar uji hipotesis saja. Nahmias menyebut bahwa validitas kriteria ini sama dengan validitas empiris. Nahmias mendefinisikan validitas empiris sebagai kaitan antara perangkat ukur dengan hasil pengukurannya. Validitas kriteria didapatkan melalui perbandingan dengan perangkat ukur lain yang diyakini untuk meneliti konstruk yang sama. Ada dua jenis validitas kriteria. Yang pertama adalah validitas konkuren atau concurrent validity, dan yang kedua adalah validitas prediktif atau predictive validity. Sekarang kita pelajari apa itu validitas konkuren. Validitas konkuren ini merujuk pada tingkatan sejauh mana data hasil pengukuran berkorelasi dengan hasil pengukuran konsep lain yang diasumsikan sebagai kriteria keadaan mendatang. Definisi lain tentang validitas konkuren mengacu pada hubungan antara suatu alat ukur dengan perangkat ukur yang sudah ada dan dianggap valid. Sebagai contoh, tes IQ ini sudah dikenal di masyarakat sebagai alat ukur kecerdasan manusia. Bila seseorang tertarik membuat tes baru tentang kecerdasan, tes ini harus merujuk pada tes IQ yang sudah ada. Jika pada skor IQ seseorang memperoleh nilai tinggi, pada skor alat ukur yang baru pun tentunya idealnya adalah memperoleh nilai skor yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua dari validitas kriteria, yaitu adalah validitas prediktif atau predictive validity. Validitas ini merujuk pada kemampuan suatu perangkat ukur untuk memprediksi suatu keadaan individu di masa mendatang. Misalnya mereka yang memperoleh nilai ujian akhir SMA tinggi, ini diprediksikan akan mampu mengerjakan soal-soal seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan baik. Atau mereka yang memperoleh IPK atau indeks prestasi kumulatif yang tinggi pada saat kuliah akan memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh IPK rendah. Selanjutnya kita masuk ke jenis validitas yang keempat, yaitu validitas konstruk atau construct validity. Ada 4 macam pengujian yang digunakan untuk membuktikan validitas konstruk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah
dengan korelasi dengan variabel-variabel yang berkaitan. Jadi jika sebuah perangkat ukur itu valid, ia harus berkorelasi dengan ukuran-ukuran lain dari variabel-variabel lain yang terkait secara teoritik. Kemudian yang kedua adalah konsistensi antara indikator dan metode-metode pengukuran yang berbeda. Hal ini terjadi bila objek penelitian menunjukkan skor yang konsisten pada cara-cara pengukuran yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah korelasi dengan variabel-variabel yang tidak berkaitan. Agar suatu perangkat ukur dianggap valid untuk mengukur suatu atau satu konsep tertentu, ia harus dapat dibedakan dengan konsep-konsep lain yang dianggap berbeda. Atau harus ada variabel-variabel yang memiliki korelasi rendah dengan hasil pengukuran tersebut. Ini disebut pula sebagai validitas diskriminan. Kemudian yang keempat adalah perbedaan antara kelompok-kelompok. Artinya, pengukuran validitas dilakukan dengan membandingkan jawaban kelompok-kelompok yang diteliti tersebut. Ada dua jenis validitas konstruk, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Sekarang kita akan lihat keduanya. Validitas konvergen yaitu tingkatan sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep menunjukkan korelasi positif dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis harus berkorelasi positif. Contohnya antara indeks job satisfaction dan indeks labor turnover akan berhubungan positif. Sementara itu, validitas diskriminan yaitu tingkatan sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep mampu membedakan diri dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis memang harus berbeda. Contohnya antara liberalisme dan konservatisme. Nah, sekarang apa hubungannya antara validitas dan reliabilitas? Mana yang lebih baik, validitas atau reliabilitas? Mana yang harus diutamakan oleh seorang peneliti, validitas atau reliabilitas? Jadi, suatu perangkat ukur bisa saja konsisten, tetapi tidak benar. Ini merupakan perangkat ukur yang reliable, tetapi tidak valid. Perangkat ukur yang reliable belum tentu valid. Akan tetapi, agar suatu perangkat ukur bisa dianggap benar, maka ia harus konsisten. Perangkat ukur yang valid harus reliable, dan perangkat ukur yang tidak reliable sudah pasti tidak valid. Kadangkala, validitas bertentangan dengan reliabilitas. Misalnya, bila validitas semakin tinggi dalam artian bahwa indikator benar-benar mencerminkan konsepnya, reliabilitas bisa menurun. Ini terutama terjadi bila konsep tersebut sangat abstrak, tidak mudah diamati dan bersifat subjektif. Nah, sekarang kita melihat apa sih itu reliabilitas? Reliabilitas berkaitan dengan keterandalan suatu indikator. Informasi yang ada pada indikator ini tidak berubah-ubah atau yang disebut dengan konsisten. Artinya, bila suatu pengamatan dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari satu kali, hasil pengamatan itu seharusnya sama. Bila tidak sama, dikatakan perangkat ukur tersebut tidak reliable. Ada beberapa jenis reliable. Yang pertama adalah reliabilitas stabilitas, yang kedua adalah reliabilitas ekuivalensi, dan yang ketiga adalah reliabilitas homogenitas. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah reliabilitas stabilitas atau stability reliability. Reliabilitas ini menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu test-retest method atau pre- and post-test method, dengan menggunakan lebih dari satu kali pengujian terhadap suatu konsep dan perangkat ukur yang sama.
Pada reliabilitas jenis ini, suatu alat ukur atau indikator memberikan jawaban yang sama atau konsisten bila diujikan pada waktu yang berbeda. Misalnya, seorang responden yang diwawancarai 2 kali dalam kesempatan yang berbeda untuk mengetahui apakah jawabannya konsisten atau tidak. Seorang mahasiswa diuji 2 kali dengan ujian sebelumnya, atau sebelum materi perkuliahan diberikan dan setelah materi perkuliahan diberikan. Reliabilitas jenis ini memiliki kelemahan, yaitu ada kemungkinan responden mengingat jawaban yang pertama, sehingga dapat terjadi manipulasi jawaban dan menimbulkan reliabilitas yang semu, atau dimungkinkan terjadi perubahan fenomena sosial yang cepat. Misalnya saat wawancara kedua dilakukan, topik pada wawancara pertama tidak lagi menarik dibahas, atau kemunculan informasi-informasi baru yang akhirnya mengubah jawaban responden. Sekarang yang kedua adalah reliabilitas ekuivalensi. Reliabilitas ekuivalensi terjadi jika suatu alat ukur dapat memberikan hasil yang sama atau konsisten dengan pengukuran lain yang serupa atau pengukuran yang dilakukan oleh pengamat atau peneliti lain yang menggunakan alat ukur yang sama. Ada beberapa metode untuk pengujian reliabilitas ekuivalensi. Ini ada 3 yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah metode alternatif atau paralel. Yang kedua, uji reliabilitas intercoder atau peneliti. Dan yang ketiga adalah analisis subpopulasi. Sekarang kita masuk di metode yang pertama, yaitu metode alternatif paralel. Metode ini menggunakan lebih dari satu alat ukur yang setara untuk mengukur konsep yang sama pada objek penelitian yang sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah masalah yang terjadi dengan metode uji ulang atau test-retest method. Keuntungannya adalah jawaban pertanyaan pada satu alat ukur tidak akan mempengaruhi jawaban pada alat ukur yang lain karena pertanyaannya berbeda. Tidak perlu menunggu terlalu lama agar responden diperkirakan sudah lupa dengan jawaban mereka pertama kali, dan kemungkinan terjadinya perubahan amat kecil karena kedua perangkat ukur diujikan pada saat yang nyaris bersamaan. Kesulitan dalam metode ini adalah bagaimana membuat item-item yang sebanding dalam mengukur konsep tersebut, sehingga benar-benar mencerminkan reliabilitas yang sebenarnya. Pemilihan item-item soal dalam kedua perangkat ukur juga harus dilakukan secara subjektif. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan dalam makna positif dan dalam makna negatif dalam 2 kuesioner yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk di metode yang kedua, yaitu uji reliabilitas intercoder atau peneliti. Reliabilitas intercoder merupakan jenis reliabilitas ekuivalensi yang khusus. Pengukuran reliabilitas ini dilakukan dengan membandingkan antara indikator yang digunakan oleh seorang peneliti dengan indikator yang digunakan peneliti lain. Indikator-indikator ini dianggap reliable apabila mereka memberikan hasil yang setara. Namun, permasalahan yang dapat muncul adalah peneliti harus memiliki kemampuan yang setara pula. Ada kemungkinan kekurang telitian atau kekurang ahlian peneliti dapat menyebabkan reliabilitas berkurang. Untuk itu dapat dilakukan verifikasi informasi. Metode yang ketiga untuk pengujian reliabilitas ekuivalensi adalah dengan analisis subpopulasi. Metode ini membandingkan indikator pada subpopulasi yang berbeda dan menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari sumber independen mengenai subpopulasi yang diteliti tersebut. Dari analisis ini dapat diketahui apakah indikator yang ada memberikan
jawaban yang sama atau konsisten bila diterapkan pada subpopulasi yang berbeda, baik dari agama misalnya, etnik, usia, gender, pendidikan, dan subpopulasi yang lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis reliabilitas yang ketiga, yaitu reliabilitas homogenitas. Metode yang biasa digunakan untuk mengukur reliabilitas homogenitas adalah metode belah tengah atau split half method. Dalam metode belah tengah ini digunakan suatu alat ukur yang memiliki indikator-indikator yang sebanding, seperti pada metode alternatif, namun dilakukan hanya sekali. Alat ukur ini kemudian dibagi menjadi dua. Kemudian dari hasilnya dilihat konsistensinya. Disebut memiliki reliabilitas tinggi jika ada konsistensi jawaban. Misalnya dengan membuat pertanyaan dalam makna positif dan dalam makna negatif dalam satu kuesioner yang sama. Kemudian, jawaban untuk pertanyaan yang negatif dipisahkan dengan jawaban untuk pertanyaan yang positif dan melihat konsistensinya. Tes psikologi biasanya menggunakan cara ini. Pengukuran keterandalan alat ukur tidak dilakukan setelah penelitian selesai, melainkan sebelum penelitian dilakukan, yaitu pada saat pembuatan alat ukur. Seorang peneliti dapat meningkatkan nilai reliabilitas atau keterandalan alat ukurnya dengan menggunakan beberapa cara, antara lain dengan memperbanyak indikator, dengan melakukan analisis hubungan antar item atau indikator dengan skor total, dan tentu saja yang ketiga adalah dengan melakukan uji coba alat ukur atau instrumen. Suatu masalah yang perlu dicatat pada pengukuran adalah bagaimana mengukur masalah variabel yang ada berdasarkan indikator-indikator yang dibuat. Ada dua konsep yang sering digunakan dan terkait pada pembuatan alat ukur, yaitu indeks dan skala. Baik konsep indeks maupun konsep skala ini sering dipertukarkan. Namun keduanya merupakan ukuran gabungan yang akan digunakan dalam membuat alat ukur, dalam hal ini kuesioner. Untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang misalnya, peneliti harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan teori seputar pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Jika data telah dikumpulkan melalui pertanyaan ini, peneliti kemudian mengakumulasikan nilai-nilai jawaban yang diperolehnya untuk kemudian dimasukkan dalam kategori-kategori apakah seseorang masuk dalam kelas atas, menengah, atau bawah. Indeks dan skala biasanya digunakan jika variabel-variabel yang ada termasuk dalam variabel ordinal. Dibandingkan dengan skala, indeks lebih sering digunakan karena lebih mudah digunakan. Indeks dibuat dari akumulasi nilai-nilai yang diberikan pada atribut-atribut individual tanpa melihat ada tidaknya bobot. Jadi setiap pertanyaan dianggap memiliki nilai yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut. Untuk mengukur apakah pekerjaan yang dimiliki seseorang berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Nah, pada contoh ini kita lihat ada 7 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Pemberian skor ini tergantung kebutuhan. Namun yang menjawab ya diberikan skor lebih tinggi dibandingkan yang menjawab tidak. Contohnya untuk yang menjawab ya diberikan skor 1 dan yang menjawab tidak diberikan skor 0. Dengan demikian, jumlah skor jawaban terendah jika responden menjawab seluruh pertanyaan di atas dengan jawaban tidak adalah 0 dan skor jawaban tertinggi jika jawabannya adalah 7.
Penggabungan jawaban untuk pertanyaan pertama hingga pertanyaan ketujuh disebut sebagai proses mengindeks, untuk kemudian digunakan peneliti untuk membuat ranking pekerjaan responden. Ada dua jenis pengukuran indeks, yaitu skala Likert dan perbedaan semantik. Sekarang kita akan melihat skala Likert. Yang pertama adalah skala Likert. Beberapa penulis atau ahli menyebutkan bahwa skala Likert termasuk jenis skala karena adanya pembobotan saat menentukan skor. Jadi tidak dianggap sebagai indeks tetapi masuk di skala. Tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai indeks. Jadi skala Likert berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan misalnya sikap seseorang responden terhadap pernyataan. Indeks ini mengasumsikan bahwa masing-masing kategori jawaban ini memiliki intensitas yang sama. Keunggulan indeks ini adalah kategorinya memiliki urutan yang jelas, mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penentuan banyaknya kategori dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, apakah perlu memberikan kategori netral seperti ragu-ragu, tidak ada pendapat, dan sebagainya. Ini apakah dapat diberikan? Ini adalah contoh skala Likert. Ada pilihan jawaban sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ini ada 3 pertanyaan terkait dengan menanyakan pendapat tentang pelayanan dokter, pelayanan administrasi puskesmas, dan yang ketiga adalah pelayanan perawat di puskesmas untuk pemegang kartu sehat. Selanjutnya kita masuk di perbedaan semantik. Dalam perbedaan semantik, indeks ini meminta responden untuk memilih antara dua pilihan yang bertentangan. Hal yang perlu ditentukan adalah dimensi-dimensi dari variabel yang diteliti. Kemudian memilih dua istilah yang bertentangan yang mencerminkan dimensi-dimensi tersebut. Kata-kata yang digunakan adalah kata sifat karena lebih mudah dikomunikasikan. Indeks ini dipergunakan untuk banyak tujuan. Misalnya di penelitian pemasaran, digunakan untuk meneliti perasaan konsumen tentang suatu produk. Di penelitian politik dapat digunakan untuk meneliti pendapat masyarakat tentang kandidat presiden dan sebagainya. Responden hanya perlu memberikan tanda di atas garis untuk jawaban yang dipilihnya. Hasil jawaban responden dari setiap kategori ini yang kemudian digabungkan. Ini adalah contoh perbedaan semantik terkait dengan misalnya untuk menilai pendapat masyarakat tentang sinetron. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat indeks. Yang pertama adalah item-item yang dipilih untuk digabungkan harus memiliki validitas muka. Suatu perangkat ukur harus mewakili satu dimensi saja dari konsep yang hendak diukur. Item tersebut juga harus memiliki variansi nilai agar dapat menunjukkan perbedaan dalam variabel yang hendak diukur. Yang kedua, item-item tersebut harus pula memiliki kaitan empiris satu dengan yang lain. Bila sama sekali tidak ada kaitan empiris antar item, berarti ada kemungkinan item-item ini tidak mengukur variabel yang sama, dan sebaliknya. Bila ada kaitan yang amat kuat antara dua item, hanya satu item yang perlu dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Yang ketiga adalah pemberian nilai dalam indeks perlu memperhatikan rentang nilai dalam indeks tersebut. Seberapa jauh jarak antara kedua ekstrim dalam pengukuran tersebut. Sebuah indeks yang memiliki rentang nilai yang amat besar bisa berakibat semakin sedikit jumlah kasus yang ada dalam kategori-kategori yang ada. Sebaliknya, bila rentang nilai terlalu kecil,
Variansi nilai yang ada tidak akan tercermin dalam indeks tersebut. Nilai-nilai yang ada ini berkaitan dengan jumlah kategori yang ada dalam sebuah pertanyaan. Dan yang keempat adalah ketidaktersediaan data menjadi suatu hal yang penting. Jika pada contoh di atas ada pertanyaan yang tidak terisi, data tersebut tidak dapat diolah. Namun ada beberapa cara untuk mengatasi data yang tidak lengkap ini. Berbeda dengan indeks, skala lebih sukar dibuat karena terkait dengan pembobotan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Ini ada contoh pengukuran skala. Ini beberapa item yang mengukur kualitas sekolah. Yang pertama jumlah murid, yang kedua latar belakang pendidikan pengajar, yang ketiga jumlah buku di perpustakaan, yang keempat nilai akhir lulusan, yang kelima jumlah lulusan yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Jika item digunakan oleh sekolah A dan sekolah B, sekolah A mungkin lebih mementingkan item 2 dibandingkan dengan item 5. Sedangkan sekolah B memberikan bobot lebih pada item 1 dan 4. Ini yang disebut sebagai skala. Ada beberapa jenis skala. Nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah skala jarak sosial Bogardus. Pada jarak sosial Bogardus, skala ini digunakan untuk mengukur intensitas kedekatan sosial. Setiap item memiliki intensitas yang berbeda dan diurutkan dari yang intensitasnya rendah hingga paling tinggi atau sebaliknya. Bila seseorang mau berinteraksi pada tingkat intensitas yang tinggi, diasumsikan ia juga mau berinteraksi pada tingkat intensitas yang lebih rendah. Ini adalah contoh skala jarak sosial Bogardus. Misalnya, berikan pendapat Anda tentang apakah Anda merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, misalnya membandingkan antara suku A, suku B, dan suku C, sebagai tamu di rumah, sebagai teman belajar, sebagai sahabat, sebagai teman kencan, dan sebagai pasangan hidup. Berarti ini mulai dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang lebih senang bergaul dengan suku bangsa tertentu untuk intensitas pergaulan tertentu. Sekarang kita bahas skala Thurston. Skala ini berusaha untuk menemukan indikator-indikator yang memiliki struktur empiris. Skala ini biasanya digunakan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus diajukan dalam kuesioner. Sejumlah item yang dianggap sebagai indikator diberikan kepada sekelompok penilai. Misalnya, untuk mengukur kualitas sekolah, peneliti dapat melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pengamat pendidikan, orang tua, murid, guru, dan lembaga pendidikan, juga lembaga non-pemerintah. Setiap penilai diminta untuk memberikan nilai untuk tiap item mengenai kekuatannya sebagai indikator dari variabel tertentu, misalnya nilai 1 sampai 10. Item yang memperoleh skor tertinggi akan dijadikan indikator untuk mengukur variabel. Ini adalah contoh skala Thurston. Selanjutnya kita masuk di skala Goodman. Berbeda dengan skala lain yang digunakan sebelum penelitian dilakukan, skala Goodman digunakan untuk mengevaluasi data setelah dikumpulkan. Skala ini dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam fenomena yang berbeda, misalnya penggunaan obat terlarang, pengetahuan, karakteristik organisasi, kepemilikan. Misalnya seorang anak balita ditanya tentang berapa nomor telepon rumahnya, dan siapakah presiden saat ini, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan. Ini adalah contoh skala Goodman terkait dengan pertanyaan kepada anak mengenai nomor telepon rumahnya, mengenai usianya, dan mengenai siapa presiden saat ini. Pola jawaban Goodman akan menunjukkan bahwa jika seorang anak menjawab tahu siapa presiden saat ini,
Ini diasumsikan ia juga menjawab tahu jika ditanya mengenai nomor telepon rumahnya dan berapa usianya.